Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar wallet ini. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pancingan wallet beserta kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian, oke? Jadi langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas beberapa pancingan wallet ya teman-teman. Kalian tahu sendiri mungkin fungsi dari pancingan wallet ini untuk apa ya. Kalau kita pikir secara alamiah untuk memancing wallet saja, tetapi beberapa pancingan yang saya akan kita bahas pada video ini akan lebih membuat wallet itu bersarang, lebih memancing, lebih lagi untuk kita panen sarangnya teman-teman. Karena ada beberapa pancingan yang kita pasang hanya untuk memancing saja, tidak ada dapat apa-apa. Kecuali teman-teman untuk meningkatkan populasinya. Jadi di beberapa pancingan ini ada yang sangat bagus untuk kita bisa, selain untuk memancing, dia juga bisa kita gunakan untuk kita panen sarangnya, begitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah paham di sini. Oke, langsung saja kita ke pancingan yang pertama teman-teman. Ini dia. Ini adalah pancingan yang pertama teman-teman. Pancingan yang pertama ini adalah kawat nyamuk. Jadi pancingan ini sangat berguna juga untuk memancing walletnya. Dimana fungsi dari pancingan ini agar wallet mudah mencakar atau mencengkram di bagian sirip, sehingga lebih membuat wallet itu nyaman untuk bersarang ya teman-teman. Tetapi untuk kelebihannya cuma itu saja ya, cuma untuk mempermudahkan wallet untuk mencengkram ke sini. Dan kekurangannya ini sangat banyak. Ada dua kekurangannya ya, bukan sangat banyak sih, ada cuma dua. Dimana ini tidak semua RBW atau semua wallet suka bersarang di sini. Dan juga ketika kalian agak kendor memasang kawat ini, ketika kalian agak kendor, bisa-bisa cakarnya atau kukunya itu terjepit di sini dan walletnya akan mati ya teman-teman. Jadi ingat, ketika kalian memasang ini harus rapat ya, jangan sampai kukunya nanti terjepit dan walletnya malah mati. Karena satu wallet mati di dalam sarang itu sangat berpengaruh besar kepada wallet-wallet yang lain ya, oke teman-teman. Jadi di sini tidak semuanya juga ini buruk untuk wallet. Ada beberapa teman saya atau teman saya lagi mah. Ada beberapa orang juga yang bilang kepada saya bahwa ini sangat bagus juga untuk walletnya. Dia mendongkrak populasi wallet di dalam untuk merangsang wallet bersarang di siripnya ya teman-teman. Oke, mungkin ini udah mungkin untuk pancingan yang ini udah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah tentang pancingan ram nyamuk ini. Dan ini yang kedua teman-teman, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Dan yang ini ram nyamuk juga, cuma dia yang plastik. Mudahnya di sini kita untuk pemasangan lebih mudah dibanding dengan yang besi tadi. Kalau yang besi itu kalau salah potong itu bisa tangan kita, karena di sininya tajam, bisa-bisa melukai tangan kita dan agak susah ya di saat pemotongan. Kalau ini kita pakai gunting biasa sudah bisa kepotong. Kalau yang tadi itu harus pakai gunting yang khusus ya teman-teman. Ini sama saja fungsinya ya. Saya bukakan satu. Nah, seperti ini. Ini juga banyak digunakan untuk memancing wallet agar walletnya lebih mudah bersarang teman. Nanti ini saya masih bikin dan ingin saya proses lagi agar lebih memancing wallet dalam bersarang ya teman-teman. Ini belum selesai sih, nanti saya pikirkan lagi apa yang perlu ditambah di ini untuk mempermudah walletnya bersarang dan merangsang wallet lebih cepat bersarang dan menginap ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pancingan yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yang ini teman-teman. Kita buka dulu. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman pada tahu semua ya, atau pada pernah melihat atau pernah menggunakannya. Nah, kalau pancingan yang ini, kelebihannya ia bisa mendongkrak populasi wallet kita, di mana wallet anakan atau wallet yang dewasa itu lebih mudah menginap atau bersarang di tempat kita dan lebih cepat bereproduksi tanpa harus membuat sarang. Memang ini lebih cepat membuat menambah wallet di dalam gedung kita. Tetapi ketika kalian pakai ini memang menambah wallet kita, tetapi
ketika dalam gedung kalian itu suhunya kurang atau ada yang sesuatu yang kurang disuka walet, otomatis ini kalian cuma menetaskan anakan yang untuk gedung orang lain ya teman-teman. Ketika kalian ingin menambah populasi walet di dalam gedung kalian, kalian harus survei dulu di dalam gedung kalian itu apakah bisa memikat anakan walet, biar anakan dari pancingan ini nggak pindah ke gedung orang lain ya teman-teman. Kekurangan dari ini, dia memang bisa menambah populasi walet kalian, tetapi tidak untuk sarangnya tidak untuk bisa dipanen ya teman-teman. Inilah kekurangan dari pancingan ini. Dan juga ketika kalian memang ingin memanen atau ingin lebih waletnya cepat bersarang, usahakan jangan pasang yang ini ya, karena pancingan ini membuat walet itu agak malas membuat sarang ya teman-teman, karena kalian sudah manjakan dengan sarang imitasi yang ini. Kecuali kalau kalian ingin tahun-tahun pertama ini ingin menambah populasi dalam gedung walet kalian, itu saya sarankan pakai ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pancingan yang berikutnya. Jadi yang ini sudah tahu tuh ya kekurangan kelebihannya. Kalau kelebihannya dia lebih cepat mendongkrak populasi walet kalian, dan kekurangannya itu membuat walet malas ya membuat sarang, karena kalian sudah manjakan dengan sarang imitasi ini. Oke. Dan yang ini pasti kalian sudah tahu ya teman-teman. Kalau di tempat saya yang ini namanya bakul ya teman-teman. Kalau ini persentasenya untuk walet bersarang itu lebih besar dan lebih banyak cocoknya dibanding tidak cocoknya ke RBW orang-orang sini lah begitu ya. Karena kebanyakan yang komen kalau pakai ini lebih cepat bersarang, dan memang tidak semuanya sih yang cepat, tetapi pasti ada 1-2 pasti ada. Bahkan di punya nenek saya, nanti kita bikin vlog gedung walet nenek saya, ini penuh semua teman-teman, di samping kiri kanan atas. Dan kalau kalian mau lihat sarangnya yang di sini seperti apa, lihat gambar yang ini. Nah seperti itu. Dan alasan kekurangannya untuk yang ini, ketika memasang ini saya sarankan untuk kalian rendam atau diamkan ke dalam bak yang berisi air diamond terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana air diamond itu kita resapkan ke dalam sini agar ketika kalian pemasangan bakul kalian ini tidak dimakan bubuk ya teman, bubuk apalah rayap lah itu ya. Jadi tidak dimakan bubuk teman, karena ini waktu saya jual sudah ada bubuknya, apalagi waktu dipasang ya teman. Jadi saran saya untuk direndam dulu di air diamond dan dikeringkan, dijemur sampai kering, barulah kita pasang, agar bakul ini bisa bertahan di dalam gedung walet kita ya. Pertama agar tidak jamuran, dan kedua tidak dimakan bubuk ya teman-teman. Karena bubuk itu sangat mengganggu walet. Ketika itu debunya jatuh atau menempel di bagian sini, ini harus bersih betul. Kalau ada debu-debu yang menempel, otomatis walet itu tidak mau, karena walet itu suka kebersihan, bukan yang kotor-kotor seperti debu-debu itu ya. Untuk kelebihannya ini, dia membuat walet itu lebih aman teman-teman. Walet biasanya akan mengambil sarang di bagian samping sini, karena di dalamnya ini agak gelap juga. Jadi walet itu merasa aman dan lebih banyak walet itu berminat untuk bersarang di sini. Dan ketika di dalam sini sudah penuh, biasanya di samping sini penuh dan di tengah sini biasanya ada juga, dia akan membuat di luar sini teman-teman. Seperti itu yang saya lihat di punya teman-teman atau punya keluarga saya, sarang waletnya yang punya keluarga saya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari bakul ini. Yang kekurangannya, dia bisa dimakan bubuk di dalam gedung kita dan bisa jamuran gitu ya, kalau tidak kita antisipasi dengan diamond. Untuk kelebihannya sendiri, walet itu lebih merasa aman di dalam sini. Yang berikutnya adalah ini. Kalau ini di tempat saya namanya besek teman-teman. Kalau ini tinggal ditempel di sirip. Ini juga kekurangannya sama persis seperti yang bakul tadi. Dia bisa berbubuk ya, terserah berbubuk saja ya. Dia bisa berbubuk dan jamuran kalau kalian tidak kasih diamond terlebih dahulu ya teman-teman. Dan yang ini lebih kurang gimana gitu ya teman-teman, karena tidak semua gedung waletnya itu suka nempel di sini. Cuma ada beberapa gedung walet yang memang kalau pakai ini dia waletnya itu suka bersarang di sini ya. Kalau yang bakul tadi itu rata-rata komentar dari pembeli atau yang pernah memakannya itu lebih positif dibanding dengan yang ini ya teman-teman.
Kalau ini ada cuma beberapa yang komen positif, dan ya 50-50 lah, ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Untungnya kalau kita pakai pancingan seperti ini, ketika walet di dalam gedung kita tidak mau bersarang, kita bisa melepasnya ya, tidak mengganggu walet, ya waletnya tidak terganggu begitu, dan pemasangan dan pelepasannya juga sangat mudah ya. Jadi saya sarankan untuk walet gedung-gedung walet yang stuck atau tidak mau berkembang, saya sarankan untuk membeli beberapa pancingan tadi ya untuk merangsang walet, karena itu tidak akan mengganggu walet. Berbeda dengan kalian menggunakan parfum yang harganya sekian juta dan iming-imingnya itu walet beberapa bulan sudah kiloan gitu. Itu lebih berbahaya ketika walet di dalam gedung kalian tidak cocok dengan aromanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pancingan terakhir. Ini pasti kalian pada tahu dengan ini ya. Ini nggak kelihatan ya, terlalu terang nih lightingnya. Ini adalah busa pancingan ya teman-teman. Busa pancingan ini sudah saya potong, sudah ya. Di sini saya masih cari formulanya agar walet itu agar ini lebih sempurna lagi. Ini sebenarnya ini udah sempurna dan bukan lumayan lagi, sudah banyak pembeli dan penggunanya teman, dan hasilnya juga sangat memuaskan ya teman-teman. Dimana busa pancingan ini menurut saya kekurangannya itu cuma ketika walet bersarang di sini kita tidak bisa memakai ini terlalu lama ya teman, nanti dia rusak atau waletnya mencakar-cakar di sini, dia rusak, jatuh. Cuma seperti itu saja kekurangannya ya. Dia rusak kalau dicakar walet, atau ya kalau disaring walet kita panen itu cepat rusak, otomatis kita akan membeli lagi. Tetapi itu tidak masalah karena sarang walet ya bisa membeli satu ini ya, kalau disaring walet itu bisa kita panen sarangnya, dan sarangnya itu bisa membeli berapa ya, ratusan lipat daripada satu biji ini ya teman-teman. Jadi itu tidak masalah. Bahkan saya bilang ini tidak mempunyai kekurangan ya teman-teman ya. Untuk kelebihannya ini sangat banyak teman-teman, dimana dia berwarna putih. Ketika kalian pasang di dalam gedung walet kan itu kan gelap, jadi ini lebih memberi jalan untuk walet bersarang di sini. Yang paling utama dari busa pancingan seperti ini kan sudah saya potong, itu nggak kelihatan teman-teman. Dari kakinya ini yang merangsang walet agar cepat bersarang teman-teman ya, bukan dari warnanya juga masuk persenan, dan ini juga dari kakinya ini juga masuk. Ukurannya ini juga penting, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil teman-teman. Ada juga beberapa busa pancingan lainnya yang menggunakan busa juga yang langsung ditempel seperti ini, nggak ada potongan. Itu otomatis sarangnya akan amburadul lah, akan hancur, tidak sebagus atau tidak mangkok gitu. Kalau ini akan menghasilkan sarang mangkok, cuman kata teman-teman saya atau kata pelanggan saya itu sarangnya lebih ringan, perbandingannya dengan yang disirip itu 2:1 teman-teman. Jadi ini saya masih mencarikan solusi agar memperberat timbangan dari busa ini, karena yang ringan itu dia di sininya akan melengkung karena dia kakinya si sarang walet itu melewati ini dan kesirip, otomatis kita panen dia akan melengkung seperti ini. Itu membuat sarang walet yang di sini ringan. Cuman kelebihannya kita bisa memanen sarang walet yang ada di sini. Selain cepat disarangnya walet, selain merangsang walet cepat bersarang, selain bisa mempertahankan anakan walet kita, sarangnya juga bisa kita panen walaupun agak ringan. Itu tidak masalah, yang penting perkembangan di RBW kita, di dalam RBW kita itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi di video-video selanjutnya mungkin saya akan membuat tutorial pembuatan penyempurnaan untuk busa pancingan ini. Dan juga ada salah satu teman saya pelanggan saya lah begitu ya, memesan yang ukuran 1,5 cm, kalau ini 2 cm, dan 1,5 cm itu kostum dari dia. Dia bilang itu lebih bagus dan sarang waletnya lebih berat dibandingkan dengan yang punya saya ini. Kalau yang ini sudah saya jual itu ribuan ya, puluhan ribu ya teman-teman, banyak sudah pembelinya, pemakainya sudah banyak, dan hasilnya itu ya seperti itu, bagus, cepat, dan kekurangannya cuma satu dari pelanggan saya yang membeli itu, cuma ringan gitu. Kebanyakan orang bilang begini teman-teman, ketika memasang ini sudah disarangi itu harus dilepas agar disiripnya pindah ke agar waletnya pindah bersarang ke sirip. Jadi begini ya teman-teman, saya jelaskan. Untuk bus yang jenis ini dan pancingan seperti besek tadi, besek baku gitu,
itu adalah pancingan yang memang khusus agar walet tidak bersarang di sirip ya teman-teman. Dimana ketika di RBW kalian itu waletnya malas sekali untuk bersarang di sirip, ya otomatis kalian kasih ini ya biar dia pindah di sini. Itu sirip kalian bermasalah teman-teman. Ada satu vlog saya di walet saya di kampung ya teman-teman, punya bapak saya sih, yang nggak diurus-urus itu. Saya baru kasih air, baru dia mau nambah sekitar 7 ke 8 itu. Nah, itu dia nggak mau disirip teman-teman. Kebanyakan dia di busa seperti ini ya teman-teman. Ada sih beberapa disirip. Dia maunya itu di samping, di atas angin, nggak mau di ke tengah. Dia kita pasang busa seperti ini baru dia mau nyarang di sini ya teman-teman. Atau dia nyarangnya di Twitter. Itu adalah salah satu tanda bahwa sirip kita itu kurang bagus ya teman-teman. Kalau memang sirip kita bagus, dia mungkin langsung bersarang di sirip kita. Jadi jangan berpikiran bahwa mana ya, kalian memaksa walet untuk bersarang di sirip kalian, padahal sirip kalian itu memang tidak disukai walet. Mungkin ada zat-zat yang tidak disukainya, atau orang yang tidak disukai walet lah. Jadi ini fungsinya untuk itu ya, menutupi sirip kita agar waletnya lebih leluasa bersarang ya teman-teman. Jadi kalian tes saja pakai ini. Yang nggak mau sarang di sirip, kalian tes pakai ini. Siapa tahu waletnya lebih suka pakai ini dibanding dengan sirip. Ya, itu adalah cara kita semua untuk mendongkrak populasi walet kita, agar kita juga tambah bersemangat dalam memudiakan walet kita atau memelihara RBW kita dibandingkan yang jong ya, tahunan jong itu seperti itu. Dan ada nanti di video-video selanjutnya rahasia bagaimana itu walet-walet yang baru beberapa bulan sudah 20 sarang, 50 sarang, itu nanti saya bocorkan rahasianya bagaimana ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka video ini. Yang paling penting subscribe lah channel ini ya, agar kita saling berbagi informasi seputar walet. Jika kalian ada saran dan ya ada masukan begitu untuk teman-teman kita yang lain, silahkan komen saja di bawah ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Dan ya jangan lupa untuk subscribe. Mungkin sampai di sini saja teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.